ke materi selanjutnya. Mas Wakid Ali Muntoha sudah berada di Zoom ya. Mudah-mudahan setelah ini bisa langsung memberikan materi, tentu dengan tema yang cukup menarik ya. Ini ya, leveraging AI for stress management. Ini penting. Sambil kita tunggu yang lain dulu ya. Ini kurang 2, 3, 4. Ini penting buat teman-teman semua untuk bisa memanfaatkan AI ya buat manajemen stres teman-teman semua. Tuh. Mungkin izin memperkenalkan terlebih dahulu, materi kali ini adalah Mas Wakid Ali Muntoha. Beliau merupakan direktur dari PT Mahatek. Ya, ini perusahaan yang bergerak di bidang IT. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Wakid untuk bisa menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya teman-teman semua. Salam kenal. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelum saya masuk materi, saya ingin cerita terkait memang pengalaman saya juga di dunia industri, terutama di software house. Jadi memang posisi saya saat ini memang mendirikan company yang bergerak di jasa pembuatan aplikasi dan website ya. Nah, ini sekalian saya izin share screen. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Mas. Mas Maul, udah kelihatan, Mas Maul? Sudah. Oh, oke. Ini, apa ya? Nah, ini usaha saya, teman-teman. Jadi memang bergerak di software house company dan memang kita saat ini menjadi salah satu talent management ya. Karena memang dulu kita bangun perusahaan ini saya dengan teman saya dari UGM. Eh, Nah, kita bangun dan kita buat sendiri waktu itu aplikasinya. Terus ketika ada klien kita tangani sendiri. Ternyata lama-kelamaan banyak pesanan atau banyak klien ini meminta requirement yang sangat-sangat banyak. Sehingga ternyata kita keteteran sendiri. Akhirnya kita bergerak di area talent management, di area eh, software dan web app ya. Saat ini web application, jadi nggak cuma landing page saja, tapi seperti ERP, mobile application untuk terkait compliance dan lain sebagainya. Nah, ini area yang kita kerjakan untuk software ROS sendiri. Talent management kita ada di React, Node.js, Laravel, Next.js. Nah, ini nanti saya ingin cerita terkait kendala-kendala di dunia pekerjaan dan ini yang mempengaruhi tingkat stres seperti itu. Jadi saya memang lama berkecimpung di dunia teknologi ya. Nah, ini yang ada tenaga kita yang di area administration, kita juga buka jasanya, data analis, menggunakan Power BI, Looker Studio, Tableau, SPSS, ini untuk. Nah, di sini kita juga menggunakan ini ya, time tracker. Ketika orang mulai bekerja, kita harus klik start supaya mulai. Kemudian ada live screencasting, layar laptopnya akan kita rekam sehingga eh, yang bekerja ini nggak bisa asal bekerja main-main gitu. Jadi nggak cuma memang di dalam waktu bekerjanya itu dia akan full untuk mengerjakan pekerjaannya. Ya, ini sangat ketat memang karena memang di sini kita talent management dan eh, pembayarannya kita bayar per jam. Ini sekilas lah terkait cerita terkait usaha saya. Di sini, di sini ya landing page kita di harga 900-an ribu. Ini teman-teman juga yang udah punya skill IT, kalau mau daftar di sini juga bisa menjadi talentnya. Nanti ada tesnya, ada wawancaranya, gitu. Nah, untuk biayanya, saya coba ini saja. Nah, kita biasanya 70.000 per jam. Jadi setiap jam kita bayar 70.000.
Jadi biayanya kita per jam, teman. Teman-teman kalau tertarik ingin join dengan usaha saya bisa daftar di sini ya. Ini ada chat. Open untuk yang junior tidak, Kak? Ya, kita open semuanya. Artinya ketika nanti tesnya dan wawancaranya oke ya pasti akan join di situ dan akan kita kasih tas untuk uji coba seperti itu. Nah, ini bisa daftar aja teman-teman. Kalau memang tertarik dengan skill set yang kita sudah tempatkan di sini, misalkan ada yang, Kak, saya nggak terlalu bisa IT, tapi saya bisa di Google Slide gitu. Saya jago di TikTok, misalkan. Atau saya jago di growth marketing, Kak. Saya jago di AI, ChatGPT, join aja di sini. Gitu ya teman-teman ya. Data analis saya bisa, Kak. Saya sering pakai MATLAB. Ini biasanya anak-anak sains nih yang kuliahnya di MIPA gitu, fisika rata-rata menggunakan MATLAB. Gitu. Nah, ini join aja teman-teman. Nah, untuk harga nanti disepakati bersama gitu, tapi memang harga yang 70.000 itu untuk klien, nanti untuk teman-teman ya pasti ada potongan ya, gitu. Oke, lanjut ke materi terkait memanfaatkan AI sebagai manajemen stres. Nah, sebelum masuk ke AI-nya, nah teman-teman juga harus tahu nih, stres itu apa sih? Gitu. Stres itu apa? Stres itu adalah respon alami di sini. Respon alami tubuh terhadap tekanan dan tantangan. Nah, tekanan dan tantangan ini dirasakan oleh semua orang, termasuk saya, teman-teman. Apalagi waktu awal-awal mendirikan perusahaan waktu itu. Ketika bertemu klien, kita dihadapkan pada satu potensi, potensi untuk mendapatkan klien, portofolio, plus untuk pembiayaan perusahaan, tapi di situ ada tekanan dan tantangan. Tekanan kita dipush untuk mengerjakan requirement yang sangat banyak dengan timeline waktu yang sangat singkat. Di sisi lain ini menjadi tekanan, tapi ini menjadi tantangan apabila ini berhasil dan sukses kita kerjakan, ini menjadi portofolio yang hebat. Nah, tekanan dan tantangan ini adalah respon alami tubuh ketika mendapatkan suatu tanggung jawab ya, ketika mendapatkan suatu tanggung jawab dan itu bisa menimbulkan stres memang apabila tekanan ini berkepanjangan. Ketika kita mengerjakan satu proyek, eh, deadline 1 minggu, tapi di hari ke-6, H-1, presentasi hasil, kita belum selesai. Nah, ini biasanya yang deadlineer pasti sering merasakan. Wih, di situ akan apa ya, puncak-puncak tekanan dan tekanan demi tekanan ini akan apa ya, akan kita rasakan. Akhirnya menimbulkan makan kita telat makan, tidur kita telat dan lain sebagainya dan ini efeknya akan buruk baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Fisik karena kita telat makan, begadang, semalaman dan lain sebagainya ini menimbulkan efek yang buruk. Mental karena kita merasa "Wah, belum selesai-selesai ini gimana? Klien sudah nunggu besok kita mau presentasi, kita mau pitching, tapi belum selesai. Nah, itu akan mulai tuh kita merasa tidak berhasil menyelesaikan sebuah tantangan. Itu kan muncul, menimbulkan efek-efek eh, yang nggak baik ya terhadap mental kita sendiri. Nah, ini pasti akan dirasakan nanti teman-teman, apalagi yang masih mahasiswa ketika skripsian, sekalipun waktunya panjang ya, 1 semester, tapi oh, di situ pasti banyak lika-likunya. Saya juga dulu merasakan. Saya merasakan skripsi itu susahnya gimana gitu. Apa kita dihadapkan untuk melakukan riset, kemudian ketika kita ingin bimbingan dengan dospem, dospemnya nggak bisa-bisa. Nah, itu pasti akan membingungkan. Nah, itu adalah respon-respon yang bisa kita sebut sebagai stres ya, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, AI sendiri itu apa? AI sendiri adalah cabang ilmu komputer. Jadi cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan
manusia seperti pembelajaran, penalaran, dan pemecahan masalah. Nah, ini pasti teman-teman nggak asing ya dengan AI. Teman-teman di sini pasti sering apa ya, bercengkrama dengan ChatGPT seperti itu. Mulai mendeskripsikan teman-teman sebagai apa, memberikan tugas ke ChatGPT, sekaligus kita juga pasti akan minta revisi apabila ChatGPT melakukan tugas yang kurang maksimal seperti itu. Nah, itu adalah sebenarnya tugas-tugas yang biasanya diberikan ke orang, kita memberikan ke orang, tapi ini dilakukan oleh mesin. Itu AI sendiri fungsinya di situ. Cuma memang AI ini pasti ada keterbatasannya ya. Nah, ini nanti akan kita coba bahas, apalagi sekarang AI ini mulai berkembang dari yang hanya biasa saja di industri kreatif ya. AI ini berkembangnya saat ini masif di area industri kreatif dan manajemen project gitu. Nah, sekarang mulai transisi kepada kesehatan mental dan lain sebagainya. Mulai berkembang ke banyak sektor. Nah, AI ini termasuk cepat perkembangannya. Nah, ini kita coba aplikasi AI dalam manajemen stres. Nah, aplikasinya apa aja sih? Kita coba kulik di sini. Nah, jadi aplikasi saat ini AI ini tidak serta-merta menghilangkan stres kita, tapi membantu kita untuk menenangkan diri kita, menenangkan diri sejenak kita, berpikiran dan menenangkan diri supaya kita tidak terlalu stres. Nah, ini aplikasi AI itu mencoba untuk apa ya, menenangkan terlebih dahulu celah-celah supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Karena banyak kasus ketika orang stres, misalkan dunia di saat ini kita lihat dengan tantangan ekonomi, banyak kasus. Jadi dulu saya tinggal di apartemen di Jakarta ya, di Jakarta Timur itu saya lihat di apartemen dan di situ ada case-nya memang orang-orang bunuh diri karena stres. Stres karena apa? Karena pinjol waktu itu. Jadi orang ini memang posisinya finansialnya tidak bagus, stres bingung nyari uang dari mana, akhirnya melakukan pinjol itu terus dia lakukan, akhirnya dia bingung sendiri, stres sendiri dan mengakibatkan bunuh diri. Nah, ini juga sering terjadi pada bahkan anak muda sekarang mulai terkena gitu, mulai melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, judi slot gitu. Nah, judi slotnya uang mengambil dari apa itu pinjol tadi, sehingga makin apa ya, makin menumpuk permasalahannya sehingga tidak selesai urusannya. Nah, ini akan mengakibatkan stres berat gitu. Nah, aplikasi-aplikasi ini membantu kita untuk jangan sampai kita ke arah sana gitu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Pertama, AI juga sorry ya, AI itu melakukan ada aplikasi meditasi dan relaksasi. Di sini ada Headspace, ada Calm. Nah, Calm ini memang saya highlight ya di sini. Saya tebelin karena memang Calm ini aplikasi yang ada beberapa fiturnya yang memang masih gratis. Jadi teman-teman bisa mencoba juga merelaksasi diri. Ketika kita lagi penat, kita pening, kita lagi stres nih, kerjaan nggak kelar-kelar, tugas nggak kelar-kelar. Kita sejenak, kita meditasi dulu, kita relaksasi dulu, kita mendengarkan musik-musik, kita mendengarkan apa ya, insight-insight yang bagus gitu. Jangan sampai kita alihkan ke tadi judi online gitu-gitu. Jangan sampai kita alihkan ke hal-hal yang sifatnya negatif. Kita coba relaksasi diri dulu, kita meditasi dulu. Ketika udah tenang, kita bisa lanjut bekerja lagi. Seperti itu. Nah, ini bagus, aplikasi ini bagus karena dia coba menganalisis pola stres ya dan suasana hati dengan beberapa indikator sehingga dia membuat sesi-sesi khusus untuk beberapa individu yang mengalami stresnya beda-beda. Ada yang susah tidur, ada yang
eh, lagi nggak produktif kerjanya gitu. Nah itu beda-beda nanti ada sesinya sendiri-sendiri. Nah teman-teman bisa mencoba itu. Nah kemudian ada chatbot dukungan emosional. Nah chatbot ini pasti teman-teman nggak asing ya, karena sering sering saat ini hampir semua aplikasi jawab tanyanya menggunakan chatbot. Termasuk saya di bisnis juga menggunakan chatbot. Nah nanti saya coba teman-teman bisa coba tuh aplikasi yang bagus untuk membantu pekerjaan teman-teman dari sisi manajemen, pembuatan iklan, video, terus apa poster, terus konten, copywriting dan lain sebagainya di dalam satu aplikasi AI. Kalau saya memang dan tim menggunakan Simplify, teman-teman. Itu bisa dicoba dan itu bagus banget. Simplify AI. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah AI gitu. Misalkan kita mau bikin video, AI-nya di sini. Kita mau bikin chatbot, AI-nya di sini. Kita mau copywriting, AI-nya di sini. Kita mau manajemen, project manajemen, AI-nya di sini. Nah itu menurut saya memang bagus karena akan terfokus, tapi terlalu banyak aplikasi yang akhirnya kita harus masuk satu-satu. Nah, kalau saya dan tim memang sepakat di Simplify sehingga menggunakan Simplify AI itu di situ semuanya ada gitu. Jadi sudah terakomodir. Kita mau bikin konten, kita mau bikin copywriting, kita mau bikin project management, semua di situ sudah ada. Dan bagus, tampilannya bagus banget. Misalnya project management. Dulu waktu sebelum ada AI, saya menggunakan Jira tuh teman-teman. Kalau teman-teman tahu gitu, misalkan kayak ini Jira. Nah, dari Atlassian. Dulu saya menggunakan ini teman-teman. Sebelum ada Simplify, tapi sekarang udah ada Simplify, jadi tampilannya mirip gitu. Board, timeline, report, automation. Jadi siapa mengerjakan apa, project apa, tasnya apa, gitu-gitu semua ada di sini. Dan ini AI bisa melakukan itu. Nah, itu yang saya juga saat ini takjub juga dengan cepatnya AI ini berkembang gitu. Dulu menggunakan Jira masih satu manual satu-satu. Sekarang udah ada Simplify AI. Jadi semuanya enak, terakomodir di dalam satu aplikasi. Nah, itu membantu juga teman-teman, meringankan kerja juga. Sehingga kita nggak terlalu stres dan buang-buang waktu untuk ngebikin satu-satu gitu. Semua disimplify di situ. Kita mau bikin konten, kita tinggal minta dibuatkan template, selepas itu kita tinggal mikir copywritingnya udah dibuatin, kita mikir ide kontennya, kontennya udah dipikirkan sama AI, tinggal kita mintakan AI untuk mengerjakan desainnya sesuai dengan template yang telah dibuat oleh AI juga di awal. Jadi semuanya serba AI, teman-teman. Enak sekali gitu sekarang. Nah, itu akhirnya memotong banyak pekerjaan waktu yang harus dikerjakan gitu. Sehingga kita bisa lebih produktif di lain gitu. Kita bisa lebih produktif di ketemu klien, ketemu dengan banyak stakeholder terkait gitu-gitu. Nah, jadi makin produktif. Bahkan di pengkodingannya pun kita juga sering menggunakan pilot gitu. Artinya menggunakan AI juga. Kadang kita memiliki tas, kita ingin bikin satu komponen ini, ya kita lempar aja ke AI untuk bikin komponennya. Nah, tinggal kita sesuaikan. Nah, chatbot ini yang terkait untuk mental health, ini ada Bubot ya. Ini bisa dicek juga, diinstal juga di Android maupun iOS. Nah, di sini sebagai teman curhat, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada masalah atau apa, misalkan lagi ada masalah di kantor, kerjanya nggak produktif, ini bagus sebagai apa ya, teman curhat. Teman curhat, apalagi ketika kita nggak ingin masalah kita terlalu banyak yang mengetahui, ya kita bisa sharing juga, bukan dengan orang tapi dengan AI seperti itu. Jadi sekarang tempat sharing itu nggak hanya ke teman kita sekitar, kadang memang tapi dengan teknologi juga kita bisa sebagai coping stress lah teman-teman, karena
Ketika kita udah penat, kita kadang pengen curhat ke siapa gitu. AI jawabannya. Gitu. Nah, ini analisis data dan pemantauan kesehatan itu juga menggunakan AI. Sekarang ada banyak aplikasi-aplikasinya. Itu teman-teman bisa cek untuk aplikasi untuk kesehatan. Dia mencatat mulai dari minum kita, teman-teman. Minum kita harus sehari berapa liter. Terus eh, step kita harus berapa. Jalan kaki udah berapa step. Itu harus semuanya tercatat sekarang kalau kita memang ingin teratur gitu ya. Tapi kadang-kadang juga kita lupa gitu terkait hal-hal yang sifatnya seperti ini. Padahal ternyata apa olahraga itu juga penting untuk mengurangi stres, teman-teman. Karena stres adanya kan di saraf. Saraf ini ketika diajak olahraga dia akan rileks dan akan meningkatkan produktivitas kita di dalam bekerja. Pola tidur ini juga tercatat. Sekarang kan aplikasi-aplikasi di HP juga mencatat berapa lama kita di sosial media, berapa lama kita on screen gitu-gitu. Nah, saya sendiri juga beberapa ngecek ya teman-teman, misalkan hari ini ya, saya coba cek deh sekalian gitu. Nah, hari ini saya udah 1 jam setengah teman-teman dari jam 1 malam sampai sekarang saya udah 1 jam setengah megang HP. Oh, alhamdulillah. Nah, paling banyak hari ini itu saya ke detik.com, CNBC gitu ya teman-teman ya. Jadi karena weekend ya, saya lebih banyak buka berita gitu. Nah, sosial media kita juga kita bisa cek berapa lama kita. Nah, ini kalau saya memang paling banyak di TikTok, teman-teman. Kalau sekarang udah jarang megang Instagram, lebih banyak ke TikTok, main TikTok. Seru Jiwa, kalau jiwa. untuk sosial media. Nah, itu juga nanti di sana ada pencatatannya. Kalau teman-teman terlalu banyak bermain media sosial itu juga nggak bagus gitu. Kalau bisa dibatasi teman-teman dan itu aplikasi-aplikasi sekarang udah bisa kita batasi juga. Kita ingin media sosial Instagram, TikTok, WhatsApp kita sehari sekian jam gitu. Itu bisa kita batasi kalau seandainya memang pemakaian kita terlalu banyak ya di media sosial gitu. Itu bisa dicoba teman-teman untuk mengurangi stres ya. Nah, ini manfaat AI dalam manajemen stres. Akses yang mudah dan fleksibel. Dengan aplikasi dan platform AI, pengguna dapat mengakses dukungan manajemen stres kapan saja, di mana saja, tanpa memerlukan janji temu dan kunjungan fisik. Nah, teman-teman kalau misalkan lagi stres, lagi, waduh, gue butuh ini nih, butuh ke psikolog gitu misalkan. Pasti kan harus ngontak dulu, payment dulu, membuat janji temu dulu, terus kunjungan fisik. Jadi banyak apa ya step by step yang harus dilakukan dan itu nggak bisa. Misalnya hari ini kita stres seminggu, ternyata jadwal psikolog yang kita bisa kunjungi seminggu lagi gitu misalkan atau 2 hari lagi. Nah itu kan kadang di hari ketiga waktu kita datang kita udah nggak stres kok gitu. Jadi pada Nah saat itu gejala tapi kan hijauku dengan AI, platform AI kita bisa 1948 dan mendapatkan saat akses lakba itu ini kapan adalah aja dan di 2000 mana pada saja. saat presiden sah dan ini pada saat ditandatanganinya Oh, ini ada perjanjian suara apa ya? Oslo di mana wilayah tepi barat yang tadinya seluruhnya hijau Oh, sorry. menjadi sebagian berwarna Bro ini ya, biru karena Bro Avi dibagi-bagi ya. kembali. Makin sedikit saat Mungkin ini bisa di mute warga dulu bro. Palestina hanya mendiami 22% dari keseluruhan tanah Palestina. Oke. Terus kemudian Dan personalisasi. AI memungkinkan penyesuaian strategi berdasarkan apa data namanya individual. Tadi ya, dengan seluruh pencatatan yang dunia ya, orang yang hidup di sangat seluruh dunia sangat itu memang saling mengecek ya bekerja sama. personal kita, Maka Google aktivitas kita pun gitu ya, sehari-hari, Google pun tidak pendekatannya melindungi lebih 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 Palestina. tajam Jadi berdasarkan data kalau kita Google individual Google kita gitu. lagi, Dengan chatbotnya kemudian juga nama-nama personal kita kita yang bisa juga bercerita apa aja ini dengan adalah chatbot bagian itu dari
tanpa takut untuk kita menjadi hal bercerita gitu. bagaimana Karena ini cara dengan etnis robot etnik gitu, bukan dengan manusia. Karena kalau kita cerita sama antara manusia nanti kan mereka ada yang bisa cerita menjadi kita batasi sehingga penentuan yang masalahnya terjadi tidak saat maksimal, ini. penyelesaian Saat ini masalahnya tidak sebenarnya maksimal adalah gitu. bagian dari Nah, segi Israel dalam ini yang melaksanakan beda ethnic dengan bot. cleansing di Dengan Palestina. bot kita bisa bercerita Pertama, apa mereka aja melakukan peperangan, secara personal dan peperangan keamanan terbuka data. dengan agresi Nya di lebih Gaza, lebih bisa juga kita jaga melakukan gitu. perang Dengan senyap di dengan tepi bot barat. sekarang kan Kemudian di aplikasi-aplikasi sekarang lapangan juga ini juga keamanan datanya lumayan ini ya perangnya ketat saat ini. lebih senyap Apalagi dengan lagi karena munculnya penduduk Web3 Arab makin yang ketat ada lagi di keamanan. wilayah 48 ini jumlahnya sangat-sangat Nah, sehingga sedikit. sehingga kita enak Kemudian bercerita yang dengan siapa aja ya. berikutnya mereka juga melakukan usaha ethnic cleansing ini dengan Oh iya, ini undang-undang bisa kependudukan, minta di mana dibantu Mas Maul, Mas Admin untuk di mute dulu yang bacot Sudah, suaranya. sudah Pak King, sudah kita mood. Oh, oke. Lanjut. Nah, ini ada pemantauan berkelanjutan. AI dapat memberikan pemantauan terus-menerus. Ini yang bedanya kita dengan psikolog. Psikolog kita harus cerita hari itu, kemudian harus setting janji lagi, kita nyiapin bahan lagi, tapi AI itu bisa apa ya, melacak perkembangan kita dan menyusun strategi secara dinamis. Misalkan kita udah setting sehari ini buka Instagram hanya boleh 1 jam maksimal, TikTok setengah jam maksimal gitu. Nah, AI bisa mengontrol itu, sedangkan manusia tidak. Itu yang membedakan. Jadi AI ini kemampuan secara teknis dia sangat-sangat luar biasa dan sangat bermanfaat apabila kita memang memfungsikan itu gitu. Terus mengurangi stigma. Dukungan berbasis AI dapat mengurangi stigma terkait mencari bantuan untuk masalah kesehatan mental dan menawarkan opsi anonim dan terjangkau. Nah, ini teman-teman kadang kita ketika mau konsultasi apa itu masih malu-malu teman-teman. Kita malu, oh nanti gimana ya pandangannya psikolognya melihat masalah saya gitu. Padahal masalahnya sepele nih. Saya mentalnya kena karena percintaan gitu, kasus percintaan gitu. Nah, ini kadang kita malu, teman-teman, untuk bercerita gitu ke psikolog. Tapi dengan AI, ya kita bisa bercerita dengan luas gitu, apalagi dengan opsi yang kita bisa sebagai anonim di situ dan terjangkau. Tadi biayanya nggak terlalu mahal gitu. Kadang ada yang free juga gitu. Kalau dengan psikolog kan lumayan ya, mahal ya. Teman-teman mungkin ada yang pernah ke psikolog gitu, satu sesinya bisa 900.000 gitu. Nah dengan AI 600.000 1 tahun gitu. Kita bisa konsultasi, kita bisa curhat gitu, bahkan di tiap hari, tiap jam selama 1 tahun gitu. Jadi sangat worth it loh, gitu teman-teman. Nah, pemanfaatan AI dalam manajemen stres menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Tapi memang eh, harapannya AI ini akan lebih solusinya lebih efektif ya dan sangat-sangat personal lagi untuk mengelola stres yang semakin nyata. Karena memang problem saat ini memang mental health issue ini menjadi problem bahkan menjadi pembahasan secara nasional gitu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa memanfaatkan AI tadi untuk apa ya, manage tingkat stres teman-teman mulai dari meditasi, eh, kebiasaan teman-teman menggunakan media sosial gitu. Bentar. Mulai dari meditasi, menggunakan eh, aplikasi media sosial teman-teman, terus teman curhat, terus menganalisis dan memantau kebiasaan teman-teman. Olahraga teman-teman juga bisa kita catat di aplikasi AI yang saat ini gitu. Nah, itu sangat-sangat membantu teman-teman. Nah, ini bisa kita fungsikan. Makanya teman-teman, AI ini sangat membantu banget untuk manajemen stres. Bisa dicoba teman-teman. Oke, mungkin itu dulu Mas Maul. eh untuk dari saya, mungkin sesinya sekarang tanya jawab gitu kita saling sharing dan masalah gitu. Halo Mas Maul.
Ya, terima kasih Mas Wakit atas paparannya. Mungkin boleh silakan teman-teman yang bertanya boleh raise hand atau langsung di chat di ini ya, kolom chat di situ ya. Monggo silakan teman-teman semua. Boleh teman-teman mau tanya apa aja, mau terkait mental health boleh, terkait dunia kerja juga boleh, terkait bangun bisnis juga boleh, apa aja gitu. Karena ya orang bisa bertanya apa aja gitu. Misalkan tanya terkait kendala di dunia kerja, di dunia perkuliahan, nggak masalah, ceritakan aja. Atau mau tanya terkait bisnis saya, dulu saya bangunnya gimana, gitu-gitu juga nggak apa-apa. Ini saya stop share dulu ya. Oke. Ini teman-teman, ada yang bertanya? Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Atau mungkin Mas Maul mau ngasih pertanyaan dulu untuk men-trigger teman-teman, Mas Maul. Oh, guys. Ini ada satu pertanyaan. Kak, tadi soal daftar kerja di tempat kakak, bentar saya baca ya. Itu kerjanya WFH atau bagaimana? Iya, kita memang talent management, jadi memang fokus untuk side job teman-teman gitu. Jadi teman-teman punya kerjaan utama, hari-hari kerja di kantor, tapi butuh tambahan biaya, ya kita sediakan side jobnya di perusahaan saya. Jadi tidak mempengaruhi apa ya penghasilan utama teman-teman gitu. Ini side job dan bisa ketika ada task atau ada project gitu, teman-teman bisa ngambil, bisa enggak gitu. Jadi ini sebagai apa ya talent management aja gitu. Jadi teman-teman kalau pengen tambahan side job, pengen dapat uang tambahan ya bisa juga join dengan kita. Full WFH teman-teman, kita monitor dari semuanya online gitu. Iya, terjawab ya Mbak Indah ya. Eh, Mas Wakit boleh izin bertanya buat men-trigger teman-teman. Oke, boleh boleh. Saran dong Mas buat mungkin kita-kita ini yang bukan dari latar belakang jurusan kuliahnya IT, kalau masuk ke ranah IT itu baiknya gimana ya Mas? Mm-mm. Oke, jadi sebenarnya teman-teman memang tidak punya basic IT, tapi memang pemanfaatan IT ini tidak perlu basic IT. Saya yakin teman-teman di sini juga sering menggunakan IT, minimal media sosial, gitu. Artinya teman-teman tidak kaget dengan perkembangan teknologi ini, apalagi artificial intelligence. Tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkan hal tersebut. Karena teman-teman di sini sebenarnya secara tidak langsung berinteraksi dengan AI itu gitu. Baik itu di media sosial itu rekomendasinya dan lain sebagainya kan menggunakan machine learning. Mereka melihat kebiasaan teman-teman apa suka konten yang seperti apa sehingga mereka melakukan rekomendasi seperti itu. Konten-konten misalkan teman-teman suka melihat konten masak ya nanti menu di apa di beranda teman-teman di pencarian teman-teman pasti munculnya lebih banyak konten-konten masak seperti itu. Kalau teman-teman suka olahraga ya konten-konten olahraga. Nah, itu menggunakan mesin learning. Nah, mesin learning inilah eh, muncul sebelum sekarang AI. Ya, ya, ini udah tahapannya udah lebih maju lah gitu. Kalau dulu kan mulai dari eh, hanya sebuah website ya sebagai landing page dan lain sebagainya, terus kemudian ada mobile application, ada web application, terus muncullah big data, terus setelah muncul big data muncul machine learning karena big data ini mau diapain gitu. Muncullah teknologi machine learning, setelah itu sekarang muncul teknologi AI. Jadi ini suatu tahapan yang berkelanjutan. Nah, teman-teman secara tidak langsung
berinteraksi dengan AI itu sendiri gitu. Nah, jadi tergantung teman-teman. Kalau saya sendiri menggunakan di perusahaan menggunakan Simplify ya. Jadi teman-teman bisa ngecek nanti, coba Simplify AI gitu. Jadi aplikasinya simplified.com kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman saya itu menggunakan itu semua di kantor. Mas, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Oh, boleh, boleh. Menggunakan AI di industri itu sangat masif, Kak. Sangat-sangat masif, sangat masif. Apalagi industri kreatif ya. Teman-teman, industri kreatif ini sangat-sangat apa ya, masif penggunaan AI. Dari copywriting, dari mulai pembuatan video, poster. Nah, ini saya coba contohkan ya. Ini ada simplified.com ini yang saya pakai. Nah, ini ada pengolahan sosial medianya juga. Jadi kita tinggal integrasiin dengan Instagram, dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi untuk memanage lebih mudah. Terus dikolaborasiin dengan chatbotnya. Jadi setiap media sosial kita nanti ada AI yang membalas seperti itu. Kemudian ada project manajemennya. Ini tadi saya baru daftar akun untuk akun yang personal ya. Kalau saya kan ada sebenarnya ada grupnya dengan email yang berbeda. Ini saya coba email. Nah, untuk pembuatan video, desainer, untuk writing, nah ini semua terkelola di dalam satu aplikasi, Simplify. Ini bagus banget, ada brand dan enak asset gitu. Nah, ini bisa dicoba-coba teman-teman, terutama untuk membantu pekerjaan teman-teman nanti ketika udah masuk di dunia kerja ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Gimana soal banyak loker dengan salari di bawah UMR atau UMK? Di sisi lain butuh pekerjaan buat profesi, tapi agak miris saja tenaga S1 di gaji kecil. Sempat lihat juga statement soal ngerusak pasar ketika terima gaji kecil dan saya cukup setuju dengan statement tersebut berkaitan dengan stres manajemen jadinya. Ya, betul. Jadi memang banyak masih apalagi di ini ya, pekerjaan yang sifatnya buruh kasar ya, itu masih di bawah UMR. Tapi itu yang harus memang kita tanggulangi dengan kita meningkatkan skill set kita, teman-teman. Jadi setiap orang itu memang butuh satu kompetensi minimal sebagai apa ya, eh, penambahan value kita, sehingga gaji kita nggak mau, oh saya memiliki kemampuan di bidang ini, saya bisa ngoding, tapi sampai gajinya cuma di bawah UMR, apalagi UMR daerah, misalkan saya dari Pati, UMR-nya kan sekitar 2 jutaan ya, sekitar 2 juta. Nah, kalau di bawah itu kan kita hidup di Jakarta, apalagi sekarang melihat gaji UMR Jakarta misalkan dengan Pati sangat-sangat jauh gitu. Itu menimbulkan stres juga karena kita nggak bisa nabung, kita nggak bisa beli barang-barang yang kita inginkan secara secara maksimal gitu. Pasti ada penahanan-penahanan keinginan. Nah, itu juga menimbulkan stres-stres gitu. Jadi coping stresnya terbatas karena gaji minim. Nah, tugas dari teman-teman adalah memang kita bisa bekerja ini ya, mencari pekerjaan utama dengan gaji yang UMR lah minimal gitu. Kalau kita fresh graduate ya kita jangan ngarep gaji kita 2 digit langsung gitu. Nah, itu terlalu muluk-muluk gitu. Karena kita baru lulus tiba-tiba kita minta gaji 2 digit itu juga nggak baik gitu. Karena ya kita tingkatkan kemampuan dulu pelan-pelan. Jadi minimal kita digaji UMR karena standar S1 gitu. Kita digaji UMR tapi sembari meningkatkan kompetensi minimal skill tadi. Kalau seandainya kita jago minimal Google Sheet atau apa, kita mencari side jobnya untuk menambah itu. Jadi pekerjaan utama kan biasanya tetap berjalan, tapi kita ingin nambah pemasukan dengan side job. Tadi kalau
di saya ya kita menampung nih orang-orang yang ingin mencari side job, kita tampung, kita carikan proyeknya. Nah, teman-teman tinggal mengerjakan dengan nanti kita awasi gitu. Kalau kalau kita karena memang base-nya dari talent, artinya setiap orang memiliki kemampuan, ya fee-nya tadi kita kasih fee 70.000 per jam gitu. Tapi pun itu nanti dengan kemampuan ya, dengan kemampuan yang memang sampai maksimal di situ. Biasanya tetap kita nego dulu di awal karena kita akan lihat dulu di beberapa proyek maksimal nggak pekerjaannya. Gitu. Pasti nanti per jamnya bisa sampai di awal-awal pasti di antara 30.000, 40.000 per jam ya. Jadi kalau satu hari teman-teman bekerja 3 jam ya, kalau 40.000 ya udah dapat 120.000 gitu teman-teman. Gitu. Tergantung teman-teman kalau sehari mengerjakan sampai 5 jam ya lumayan teman-teman. 5 kali 40.000, 200.000 teman-teman. Satu hari gitu. Dengan bekerja 5 jam. Nah, itu tergantung teman-teman. Jadi boleh juga mendaftar kalau ingin tambahan side job misalkan. Misalkan teman-teman kerja di pekerjaan utama kan 9 to 5 kadang-kadang ya. Jam 9 masuk, jam 5 selesai, nanti habis ISA mulai teman-teman agak longgar, oh ingin dapat tambahan nih buat buat tambahan, nyari tambahan. Jadi bekerja lagi di jam 8 sampai jam 10, habis itu istirahat 2 jam gitu cukup buat nyari tambahan gitu. Kalau memang kebingungan dan gajinya masih UMR. Dari situ nanti teman-teman akan terlatih di salah satu kompetensi itu. Malah justru kadang side job ini yang meningkatkan kompetensi secara maksimal gitu. Karena kita dituntut waktu, kita dituntut dengan target, ini yang meningkatkan skill set kita nantinya. Jadi usahakan punya punya tadi side jobnya ya teman-teman. Dan itu sudah di industri kreatif teman-teman saya juga rata-rata begitu. Jadi punya pekerjaan utama tapi punya side job. Nah, kalau di Jakarta mungkin ada yang kerjaan utama sebagai desainer, tapi nanti side jobnya setelah dari kantor pulangnya nge-Grab, nge-Gojek. Ada yang arahnya ke sana juga side jobnya, tapi eh, ada juga yang side jobnya nyari project gitu, nyari project di luar dari pekerjaan di kantor. Nah, kayak gitu teman-teman. Hmm, oke. Ini ya teman-teman ya, saya share screen Jadi lagi. Pak Waket ini ada yang tanya maaf Kak tadi nama websitenya apa? Oh, Bisa oke. Kak. Nah, ini teman-teman, Platon ya. Ini Platon teman-teman. Nah, ini recapnya. Di sini udah ada sekitar 700-an lebih ya orang-orang yang udah mendaftar. Ada 300 lebih project. Nah, ini ada sekitar 15-an ribu tas yang udah terselesaikan. Nah, teman-teman tinggal mendaftar aja nanti di sini menghubungi. Nanti ada tim saya kok yang balas. Gitu ya, Mbak Cindy ya. Platon.co.id. Ini dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi? Ayo teman-teman, nggak apa-apa tanyain aja. Kayak isu yang lain juga nggak masalah. Dunia kerja, waduh, penamaan Platon ya.
Jadi memang nama Platon itu muncul dari ide teman saya, partner saya. Dia dari UGM mengusulkan nama Platon. Yang lebih tahu sejarahnya dia tuh. Tapi bahwa nama Platon ini kita anggap oke, kita eksekusi. Oh iya, Platon ini bagus juga kok namanya. Nggak ada yang salah. Gitu. Jadi saya sih nggak terlalu banyak komen ya, karena memang nama itu bisa kita cari teman-teman. Tapi yang akan memunculkan efeknya adalah bagaimana kita membranding itu. Gitu. Jadi nggak perlu kita sejarahnya terlalu ribet gitu. Cukup nama singkat yang enak didengar, setelah setelah itu kita branding. Dulu berganti-ganti nama ya, ada Zinergu, terus kemudian muncul Platon gitu. Udah kita berganti-ganti namanya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, Kak, sama-sama. Gimana teman-teman, ada pertanyaan lain? Yuk, tanya aja. Itu Pak Wakit ada pertanyaan baru di room chat. Permisi Kak, mau tanya. Saya terkadang bingung mau kerja di bidang apa. Sedangkan saya tipe orang yang suka sama ilmu baru. Nah, gimana caranya kita tahu kita cocok di bidang apa, Kak? Oke, pertama memang kerjaan utama itu kadang memang nggak sesuai dengan apa yang kita suka. Kadang-kadang ya. Jadi misalkan saya kan jurusannya juga fisika, tapi nyemplung di dunia IT. Jadi sangat-sangat berbeda. Nah, ketika kita mau mendalami satu bidang tertentu itu pasti nanti subnya banyak. Di sana akan menarik. Jadi semakin banyak kita kuasai satu bidang itu semakin bagus sebenarnya. Gitu. Jadi jangan loncat-loncat gitu. Loncat-loncat boleh, tapi akhirnya kita jadi general saja gitu. Mengetahui ini, mengetahui dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau memang areanya di sana ya, di bidang yang memang pengen mengetahui banyak hal gitu. Tapi ada yang memang tipenya terkonsentrasi seperti saya. Saya sebenarnya kuliah fisika, nggak ada hubungannya sama IT, tapi nyemplung juga di IT dan mendalami IT ternyata luar biasa. IT ini perkembangannya sangat cepat dan kita kadang saya juga tertinggal tuh, gitu. Kadang-kadang teman-teman gitu, kita ngodingnya masih JavaScript, mereka udah pakai Golang gitu. Nah, itu udah berbeda tuh. Cara penulisan codingnya juga beda. Beda 2 tahun saja, itu udah beda gitu. Teman-teman saya yang di bawah saya 2 tahun, mereka lebih lebih upgrade sistem daripada saya. Jadi kita yang lebih tua ini malah yang ketinggalan kadang-kadang gitu. Jadi sebenarnya kalau satu bidang nih banyak kok sektornya kalau mau didalamin serius gitu. Nah, kalau gimana caranya kita tahu kita cocok di bidang apa? Pertama memang coba selami dulu. Coba selami dulu, terima aja jobnya. Nanti di situ kamu akan tahu kamu cocoknya di mana. Gitu. Jadi dulu saya kan di fisika, awalnya pengen pertambangan malah dulu. Wah, fisika nih lulus di pertambangan nih gitu. Kalau nggak di apa batu bara ya di minyak gitu. Terus tiba-tiba ada job masuk, Kit bisa bikin website nggak? Bisa aja gitu. Cuma pakai WordPress ya gitu. Oke, buatin ya. Kita buatin.
Pakai WordPress dulu teman-teman, belum sampai sekarang. Ya, belum kayak sekarang ya, menggunakan JavaScript, Golang, dan lain sebagainya. Udah lebih modern lah. Dulu masih WordPress tuh. Kita buatin, kok menarik ya? Kok cuma dari skill WordPress aja, ini bisa dapat job nih, gitu. Bisa dapat duit nih, gitu. Kita coba dalami. Saya ikut kursus juga dulu, ikut bootcamp untuk IT, saya coba dalami. Makin menarik dan makin menyelam di situ. Akhirnya pikiran saya yang awalnya dulu ke pertambangan, yang awalnya dulu kalau nggak batu bara ya minyak lah. Gitu. Udah kita anak teknik nih, gitu. Kita jadi anak teknik. Kalau nggak tambang ya nggak mau kita gitu dulu. Kita karena kita fisika terapan jadi pengennya ke arah sana. Karena mikir dulu pertambangan tuh gajinya gede gitu kan mikirnya. Tapi setelah menyelami IT ternyata enggak juga. IT juga lumayan gitu, banyak juga klien-klien yang membutuhkan skill IT gitu. Nah, ketika kita mendalami satu bidang itu ternyata dalamnya sangat-sangat luas. Bahkan kita juga kadang telat gitu, telat upgrade. Nah, kalau mau tahu cocoknya di mana, yaitu tadi, selami dulu satu. Jangan kita pusing di area memikirkan mau pilih mana, tapi tentukan satu dulu. Kamu dalami itu dulu, nyemplung. Nanti kalau nggak cocok baru coba nyari satu lagi, dan pasti akan nemu cocoknya. Dan itu akan makin menjadi apa menarik gitu. Yang penting nyemplung dulu. Kalau belum nyemplung, belum tahu juga. Nah, caranya juga belum tahu kalau belum nyemplung gitu. Tapi kalau udah nyemplung, kita akan tahu. Gitu. Oh, ternyata kita cocoknya di sini. Misalkan seperti istri saya nyemplung dunia pajak. Kan dunia pajak juga banyak, ada compliance, ada ada Tipidok, terus ada apa? Ya banyak lah, banyak sektornya. Nah, di satu sektor konsultan pajak aja itu banyak sektornya. Dia mencoba masuk Tipidok, dia coba masuk compliance, dia coba masuk ke yang lain-lain gitu. Ternyata cocoknya di compliance. Udah dia akan fokus di compliance, berkarir di situ. Jadi nyemplung di satu bidang, nanti di bidang itu banyak sektor gitu. Misalkan saya kan di bidang IT, tapi belum tentu juga saya bisa ngehack gitu. Saya bisanya membuat website application gitu, membuat API, mengelola database, membuat tampilan seperti itu. Tapi untuk sampai ke hacker, yaitu udah subsektor yang berbeda, beda pembelajaran juga gitu. Tapi saya nyamannya di area yang ini, gitu, di software engineer gitu. Jadi nyemplung dulu, baru nanti tahu tuh nyamannya di mana. Gitu ya, Mbak Cindy ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain? Mas Maul, kita sampai jam berapa, Mas Maul? Habis ini sesi 2 ya, dengan Mbak. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa Mas Wakit menyampaikan closing statement-nya, terus kita beranjak ke narasumber selanjutnya. Oke, gimana teman-teman? Kita tunggu dulu, berarti. Ada pertanyaan lagi nggak? Nah, kita tunggu 2 menit ya. Kalau ada pertanyaan lagi kita jawab. Kalau nggak ada ya kita next ke pembicara yang kedua. Kebetulan udah hadir ya pembicaranya. Oke, baik teman-teman. Saya kira nggak ada pertanyaan lagi ya. Jadi bisa kita tutup untuk diskusi kali ini ya. Kalau dari saya, jangan takut untuk mencoba teknologi baru, termasuk AI, karena AI sendiri dapat membantu kita di di segala sektor ya. Baik itu nanti di
bidang kreatif, di industri teknologi, bahkan sekarang bisa sampai membantu kita menangani mental health kita gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba teknologi. Oke teman-teman, thank you. Hari ini saya izin live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, thank you teman-teman. Izin live. Baik, teman-teman, kita eh, masuk ke materi yang selanjutnya. Ini Kak Isna kayaknya udah ada di Zoom. Selamat siang, Kak Isna. Selamat siang, langsung nih ya. Ya, boleh Kak Isna dimulai dengan perkenalan dulu, kemudian langsung paparan, dan nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Oke. Suara saya sudah terdengar jelas ya. Jelas, Kak Isna. Jelas ya. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Isna Najmia. Posisi saya sekarang ini sebagai Finance Director di PT Dikdaya Pesantren Indonesia. Salam kenal ya teman-teman. Oke, saya ini sekarang izin share screen. Lalu saya izin off kamera ya teman-teman karena sinyalnya lagi kurang bagus. Dan mohon maaf juga apabila terdengar suara orang lagi gergaji atau lagi malu atau lagi ngadu semen ya teman-teman, soalnya ruangan depan saya ini lagi renovasi. Oke, sudah terlihat share screen-nya? Oke, jadi di pembahasan sesi kali ini kita melanjutkan topik yang jadi awal bahasa, yaitu tentang stres. Yaitu tentang stres. Dan tadi awal kita sudah membahas implementasinya ketika bagaimana cara manajemen stres itu dibantu dengan AI. Nah, ini juga sudah dibahas juga tentang oleh waktu itu apa itu stres. Jadi stres itu adalah suatu reaksi ya teman-teman. Yang namanya suatu reaksi itu bisa kita kontrol dan bisa kita kontrol, bisa kita manage. Nah, tapi yang sulit kita kontrol itu biasanya adalah situasi yang situasi yang kita anggap menantang atau mengancam. Yang kadang-kadang di luar kendali kita. Nah, jadi stres itu sebenarnya inevitable ya. Inevitable atau tidak bisa dihindari. Inevitable karena situasinya yang ada di luar kontrol kita kan. Tapi bukan berarti stres itu uncontrollable. Bukan berarti stres tidak bisa dikontrol. Nah, stres ini kan sesuatu yang inevitable yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita pun kayaknya more likely untuk dihadapi oleh stres teman-teman. Baik dari tingkat derajat referensi yang cukup rendah kayak yang tinggi gitu. Nah, ini di dalam aktivitas sehari-hari apa? Coba teman-teman tulis di kolom komentar karena berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Coba teman-teman tulis di kolom komentar aktivitas utama apa yang sekarang teman-teman sedang jalani dan hal stressful apa yang teman-teman hadapi gitu. Coba tulis di kolom komentar. Saya tunggu 5 menit ya teman-teman. Lalu misalkan dari saya sebagai finance director itu karena ini perusahaan yang baru ya teman-teman. Jadi hal stressful-nya itu di bagaimana membuat sistem yang sesuai dengan bisnis proses perusahaan baru ini.
Lalu ya apakah sistemnya ini nantinya akan cocok, apakah nantinya akan ada banyak masalah atau tidak, itu kan cukup membuat stressful ya. Itu kalau dari sisi saya gitu. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya kita akan lebih membahas tentang nature dari stres tersebut, bagaimana impact stres tersebut terhadap tubuh kita, dan jenis-jenis stres, dan ternyata stres itu ada stres yang positif. Lalu bagaimana healthy lifestyle itu mempengaruhi meningkatkan manajemen stres kita untuk lebih baik. Gitu teman-teman. Oke. Oke, karena ini ya, nah acaranya ini talent hub job preparation ya. Jadi di sini ada yang lagi di fase mencari kerja, yang bikin stres, faktor lingkungan, demotivasi, apa fokus karir juga, apalagi suka overthinking tiap malam. Oke, ya. Melihat portal job. Oke. Oke, ngelihat portal job. Saya masih fresh graduate yang sedang mencoba melamar pekerjaan di beberapa tempat. Oke, oke, oke. Itu sudah sangat stres. Baik. Berarti memang rata-rata di sini aktivitas utamanya sedang mencari pekerjaan ya, sedang mencari pekerjaan, dan itu yang men-trigger tingkat stresnya ya teman-teman. Baik, baik. Oke, kita coba lanjutkan dulu ya teman-teman, supaya kita lebih mengerti eh, apa yang sebenarnya apa sih yang nge-trigger tingkat stres kita dan kenapa kita bisa reaksi kita kenapa bisa stres gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada tiga tipe stres. Yang pertama itu acute stress, chronic stress, dan eustress. Nah, yang acute stress ini sifatnya jangka pendek ya teman-teman. Jadi biasanya ini men-trigger respons protektif, yaitu bagaimana tubuh kita ini melindungi diri kita gitu. Misalkan eh, panik yang secara tiba-tiba gitu ketika kita mau nyebrang di jalanan yang ramai. Tapi ketika kita sudah nyebrang jalanan itu ya stres itu akan berkurang dengan sendirinya. Lalu yang kedua ada chronic stress. Jadi chronic stress ini sifatnya long lasting dan biasanya faktor yang mempengaruhinya itu di luar kontrol kita. Misalkan isu-isu relationship atau misalkan isu kesehatan ya, isu kesehatan jangka panjang. Nah, chronic stress ini bisa terakumulasi dalam jangka panjang dan impact-nya ke kesehatan itu bisa bisa cukup negatif ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada eustress. Ini adalah positive stress. Positive stress ini meningkatkan performa kita ya teman-teman. Dan kadang kita merasakan sebuah excitement dan membuat diri kita
membantu kita diri kita untuk perform lebih baik gitu. Nah, apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita mengalami stres-stres tadi ya, baik itu acute stress, chronic stress maupun eustress. Nah, pertama, ketika kita berada pada situasi yang stres, otak kita itu secara langsung mengasumsikan bahwa diri kita ini dalam keadaan bahaya. Nah, di otak kita itu ada yang namanya ini kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini memproduksi hormon ACTH ya. Hormon ACTH ini merangsang kelenjar adrenal ini yang adanya di atas ginjal kita. Nah, lalu kelenjar adrenal ini yang akan memproduksi ya, akan melepaskan hormon yang yaitu hormon kortisol dan hormon adrenalin. Nah, inilah hormon-hormon ini yang men-trigger yang kita sebut dengan yang biasanya disebut itu dengan flight or fight response gitu. Jadi flight or fight ini adalah mekanisme bertahan hidup ya teman-teman yang berkembang untuk membantu manusia maupun hewan untuk menghadapi ancaman. Nah, hormon tersebut ini akan mengalir ke darah kita. Nah, dan ketika hormon itu mengalir di darah kita, ini akan mempengaruhi berbagai macam organ-organ di tubuh kita gitu. Ada organ hati yang berkaitan dengan glukosa, lalu ada tekanan darah ya, tekanan darah, lalu meningkatnya kelenjar keringat, lalu uh, nafas kita jadi lebih cepat, lalu detak jantung kita juga lebih cepat, terus juga ke organ mata ya kita jadi penglihatannya jadi lebih buram atau lebih menyempit gitu. Lalu juga berpengaruh ke pencernaan. Nah, yang mempengaruhi ini adalah dari hormon ini, hormon adrenalin dan kortisol. Jadi, ketika kita stres ya teman-teman, stres itu kan dari mental ya, ternyata itu juga mempengaruhi ke fisik kita. Nah, apabila misalkan stress coping mechanism teman-teman, misalkan pelariannya itu makan makanan yang manis, makan makanan yang pedas, makan makanan yang banyak micinnya gitu ya, itu malah akan doubling di efek gitu ya dari stresnya. Karena ketika kita stres sendiri pun, kita sudah, badan kita tuh sudah adjustment gitu, adjust ke organ-organ ini gitu, sudah mempengaruhi organ-organ penting ini. Nah, apalagi misalkan kita ditambah coping mechanism-nya itu kurang baik ya, misalkan kita jadi mengurung diri di rumah atau kita jadi makan makanan yang tidak sehat, itu malah doubling di efek dari stres tersebut. Nah, bagaimana mekanisme biologisnya ya teman-teman? Karena di sini ada hormon adrenalin dan kortisol. Nah, hormon adrenalin ini yang akan mempengaruhi detak jantung nih, peningkatan daya jantung dan tekanan darah. Jadi fungsinya itu untuk memastikan darah yang kayak oksigen itu mencapai otot-otot dan otak dengan cepat. Lalu hormon adrenalin ini juga yang akan menyebabkan pelebaran saluran pernapasan untuk meningkatkan asupan oksigen. Jadi stress response itu sebenarnya ya cara tubuh kita untuk apa ya, untuk melindungi diri kita juga ya. Lalu peningkatan glukosa darah, hormon adrenalin itu juga menyebabkan peningkatan glukosa darah, jadi merangsang hati untuk melepaskan glukosa ke dalam aliran darah dan menyediakan energi tambahan bagi tubuh. Lalu yang keempat, hormon adrenalin itu meningkatkan kewaspadaan dengan dan mempercepat reaksi sehingga memungkinkan seseorang itu merespon dengan cepat
terhadap ancaman. Nah, jadi kalau hormon adrenalin ini bekerja dengan cepat ya teman-teman, responnya terhadap stres. Nah, satu lagi ini kan ada hormon kortisol. Ini hormon kortisol ini cara bekerjanya dia lebih lambat. Jadi tadi kita di jenis-jenis stres itu kan ada acute stress dan chronic stress. Nah, kalau yang acute stress itu yang bekerja utamanya itu adalah adrenalin ya, hormon adrenalin. Sementara yang kronik ini yang bekerja utama adalah kortisol. Jadi kortisol ini dia akan mengatur metabolisme. Jadi dia membantu agar metabolisme dari karbohidrat, protein, dan lemak ini memastikan bahwa tubuh ini memiliki energi yang cukup selama masa stres. Lalu kortisol ini juga melakukan pengendalian gula darah, lalu juga mengurangi peradangan, dan membantu tubuh menghadapi stres dengan menjaga tekanan darah dan fungsi kardiovaskular. Nah, jadi ternyata ketika stres, kerja organ tubuh kita itu lebih tinggi ya teman-teman. Nah, ketika situasi stressful itu sudah lewat gitu, hormon kita biasanya kembali ke normal. Nah, apabila kita berada di tekanan yang terus-menerus gitu ya, baik itu ya pikiran kita gitu, dari pikiran kita, wah saya belum dapat pekerjaan dan lain-lain. Misalkan itu terus-menerus, kita berada di posisi itu terus-menerus, itu uh, ya jadi kita kan mengaktifasi hormon-hormon ini secara reguler ya. Dan ya itu akan bisa berakibat ke kesehatan kita seperti itu. Nah, ini versi lebih jelasnya ya dari tadi 3 jenis stres. Jadi kalau acute stress itu merupakan respon fisiologis dan psikologis yang terjadi segera setelah seseorang dihadapkan pada situasi yang menantang atau berbahaya. Biasanya stres ini bersifat sementara dan hilang setelah situasi tersebut selesai. Nah, situasi apa yang bisa memicu acute stress? Pertama itu situasi yang mendadak gitu, misalkan kecelakaan, peristiwa traumatis, atau kita berada di tengah-tengah orang yang berargumen sengit gitu ya. Lalu yang kedua, misalkan ada daily challenge gitu ya, misalkan kita di masa-masa kuliah, di masa-masa sekolah, di mana kita hampir setiap hari kita mempelajari hal baru, lalu hampir setiap minggu kita dihadapi ujian. Nah, disitulah situasi yang memicu acute stress. Tapi ketika misalkan ujiannya sudah selesai, biasanya stres itu sudah hilang ya. Gejalanya biasanya denyut jantung naik, nafas cepat, berkeringat, lalu otot tegang, sakit kepala, gugup, dan panik ya. Ini biasanya juga ketika kita sedang mendekati deadline gitu kan, biasanya seperti ini. Nah, biasanya kalau acute stress ini tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang dan bisa meningkatkan kewaspadaan dan kinerja dalam dosis kecil. Ini mungkin contohnya kalau kita mengerjakan pekerjaan mau deadline ya. Jadi biasanya itu kan kita lebih ada inspirasinya gitu ya kalau mengerjakan tugas mendekati deadline. Nah, lalu ada chronic stress. Ini stres yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan lama dan seringkali yang disebabkan oleh masalah yang tidak kunjung selesai. Situasi yang memicu chronic stress ini pertama konflik dalam hubungan, toxic relationship, masalah keuangan, kondisi kerja yang buruk. Bisa juga ada major life change gitu ya, misalkan ada anggota keluarga yang sakit, perceraian, atau tiba-tiba berada di lingkungan yang tidak aman gitu. Gejalanya ini lebih lebih serius ya dibanding yang acute stress, yaitu sakit kepala berulang, gangguan tidur, masalah pencernaan, kelelahan, depresi, kecemasan, dan perasaan putus asa. Dampaknya bisa berisiko tinggi untuk penyakit kronis
seperti penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes, dan masalah kesehatan mental yang serius. Nah, lalu ini adalah stres yang positif ya, good stress atau eustress. Eustress ini adalah jenis stres yang baik untuk pengembangan diri. Dalam menghadapi situasi yang menantang, eustress ini biasanya memberikan rasa kegembiraan, kepuasan, dan kepercayaan diri. Jadi memang kita dalam hidup perlu stres. Nah, stres apa itu? Yaitu good stress ini gitu. Jadi dengan adanya good stress ini, kita akan keluar dari comfort zone, kita berusaha untuk melakukan pengembangan diri gitu ya. Misalkan misalkan zaman-zaman kuliah gitu ya. Misalkan zaman-zaman kuliah kita belajar belajar terus tuh kan, terus setiap minggu ujian lagi kan, terus presentasi di depan teman-teman kelas gitu. Itu kan kadang kita stres di situ ya. Nah, ternyata kalau kita bisa memanajemen stres itu dengan baik, itu adalah good stress gitu, eustress yang berfungsi untuk meningkatkan pengembangan diri kita gitu. Malah ketika kita tidak dihadapi pada kondisi eustress ini, sepertinya kita ya tidak akan bergerak kemana-mana ya teman-teman. Eustress ini yang akan membawa kita untuk berjalan lebih jauh, untuk kita siap menghadapi hal-hal yang baru, untuk belajar hal-hal yang baru. Jadi uh, nikmati saja ya eustress itu gitu. Karena itu adalah stres yang baik. Jadi it's better untuk kita priority-nya itu lebih baik kita punya eustress itu ya daripada punya chronic stress atau acute stress itu ya teman-teman. Nah, situasi yang memicu eustress, tantangan yang positif, situasi yang menantang tapi juga menggembirakan, yang memberikan peluang untuk pertumbuhan dan pencapaian. It's positif. Lalu peristiwa bahagia, pengalaman yang membawa kebahagiaan dan kegembiraan, meskipun mungkin menuntut usaha atau perubahan ya teman-teman. Misalkan dapat beasiswa nih ya ke luar negeri gitu, bahagia. Tapi di situ kita juga ada, aduh gimana nih nanti gue hidup di luar gitu kan. Nah gejalanya cukup cukup baik ya, yaitu energi level kita jadi naik, lalu tetap ya, eustress ini tetap merupakan respon stres ya. Ada peningkatan denyut jantung, lalu ada peningkatan kewaspadaan, tapi kita di balik itu ada sensasi kegembiraan atau antisipasi, ada rasa percaya diri dan ada rasa kepuasannya. Dampaknya, nah dampaknya itu juga positif ya teman-teman, yaitu meningkatkan kesehatan mental dan dengan memberikan tujuan dan makna gitu ya. Jadi misalkan kita hidup gitu ya, tanpa ada challenge, misalkan kita hidup semau kita gitu. Nah, kadang di situ kita lose meaning gitu ya, aimless jadinya. Nah, dengan kita mencari, dengan kita menjalani eustress ini, ya rasa-rasanya hidup itu lebih punya tujuan dan makna. Dan untuk mengurangi tingkat boredom kita juga. Lalu meningkatkan kemampuan coping dan ketahanan terhadap stres. Nah, misalkan kita setiap hari ini selama di sekolah atau kuliah, kita dijejelin tuh sama ujian, sama presentasi gitu kan. Nah, nanti kita di lingkungan kerja pun kita akan terbiasa gitu dengan hal itu ketika dikasih tugas gitu atau disuruh tiba-tiba kita presentasi, kita jadi lebih resilience gitu. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dan dapat meningkatkan fungsi kognitif dan memori. It's very good ya eustress ini. Nah, jadi dari eustress dan chronic dan juga acute stress itu kita bisa bedain nih bahwa ada good stress, ada bad stress. Nah, kalau good stress itu biasanya short term dan sifatnya motivational, kita punya sense of control terhadap
tugas yang kita jalankan, lalu itu meningkatkan performa kita, tetap ada fight or flight response-nya ya, kalau yang good stress juga, karena itu merupakan respon stres, lalu akan nge-build resilience kita, dan di balik itu kita excited gitu. Kalau yang bad stress ini ada short term dan long term. Tadi ada acute stress dan chronic stress. Sifatnya itu kronik ya, persistent gitu stresnya. Dan biasanya situasinya itu di luar kontrol kita ya. Misalkan kita berada di suatu toxic relationship, kita berada di lingkungan keluarga yang ada masalah, itu kan beyond kontrol kita gitu. Nah, kalau kita bad stress, itu menghindari kita dalam kita melakukan apapun gitu. Jadi mageran gitu orangnya. Lalu itu bisa menyebabkan masalah kesehatan juga. Dan biasanya bed rest itu kita memilih nilai-nilai yang conflicting gitu, dan akan menjurus ke anxiety dan depression. Nah, apa contoh-contohnya ya dari good stress and bad stress? Yaitu pertama mendekati deadline, it's good stress, lalu memulai pekerjaan baru, persiapan ujian, kompetensi, promosi kerja, dan melakukan hal-hal yang baru. Itu biasanya memang kita awal-awalnya deg-degan gitu ya. Tapi ketika udah selesai melakukan itu, kita jadi excited. Termasuk diantaranya ini olahraga ya teman-teman. Olahraga itu bukan, olahraga itu kan jenis stres ya. Jadi dia memberikan stres kepada otot kita untuk dia merusak otot kita dan membentuk otot yang baru. Nah, olahraga itu masuk ke jenis eustress gitu. Lalu ada bad stress. Bad stress itu lingkungan yang toksik, itu udah di luar kendali kita lah ya. Trauma juga, kejadian unexpected. Kejadian kan kita juga nggak ada yang tahu ya. Major life changes, seperti misalkan ya tiba-tiba kondisi kesehatan memburuk, atau ada anggota keluarga yang meninggal. It's beyond our expectation lah. Lalu bullying, kondisi keuangan yang tidak stabil, dan di sini ada manajemen waktu yang buruk. Nah, jadi gimana kita mengconvert ya bad stress itu jadi good stress ya. Misalkan misalkan tadi teman-teman ada yang belum dapat kerja terus jadi stressful gitu ya. Sebenarnya itu uh, situasinya itu sebenarnya ya emang di antara kontrol dan di luar kontrol kita juga sih ya. Tapi derajat kita bisa mengontrolnya itu lebih besar lah sebenarnya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa uh, nge-convert, mungkin itu menjadi bad stress karena itu kronik ya teman-teman, berkepanjangan gitu. Dan bagaimana caranya nge-convert bad stress itu jadi good stress? Nah, kita coba uh, lihat next slide. Nah, ini untuk bagaimana caranya deal stress dengan cepat. Biasanya ini untuk acute stress ya. Pertama itu bisa dengan kita menarik nafas dalam-dalam dari hidung, lalu mengeluarkan dari mulut beberapa kali sampai kita dalam situasi balance lagi gitu. Ini yang paling gampang gitu ya, misalkan kita lagi di tempat kejadian. Lalu yang kedua, have a rest, ya istirahat dulu lah, apa kita avoiding dulu sumber stresnya gitu kan. Lalu yang ketiga, take a walk, jalan, karena movement itu pun ya bisa mengeluarkan hormon endorfin, dan kita bisa juga menjauhi stres tersebut sementara ya. Lalu yang terakhir ya kita harus menghadapi dan menyelesaikan problemnya gitu untuk yang acute stress. Nah, bagaimana dengan melakukan manajemen stres jangka panjang ya? Salah satu caranya itu adalah dengan gaya hidup yang sehat. Nah, di sini ada beberapa gambar-gambar ya. Self compassion. Jadi secara singkat ya, self compassion itu kayak kita menerima diri kita gitu, menerima kondisi diri kita, kekurangan kita,
Jadi kita nggak overthinking gitu ya teman-teman. Self compassion, lalu rest. Kita juga perlu ada waktu rest, istirahat gitu kan untuk kita mengembalikan kondisi equilibrium pikiran kita. Lalu fokus. Fokus di sini ya bisa dengan kita fokus dengan goal kita. Kita bisa gimana caranya, misalkan dengan untuk meningkatkan fokus itu bisa dengan olahraga, dengan makan makanan sehat, gitu, dengan kita setting goal kita. Lalu emotion regulation itu ya tadi termasuk misalkan breathe deeply gitu ya. Tarik nafas dalam-dalam itu bisa termasuk regulasi emosi, bisa dengan meditasi, relaksasi. Lalu cognitive agility ini ya bagaimana kita merespon stres itu dengan apa ya? Dengan mental yang agile gitu. Lalu social connection, bagaimana kita mencari social support ya. Ah, ya. Next. Oke, jadi daily act of self-care can lead to reduced stress and better overall health and well-being. Jadi ternyata aktivitas sehari-hari kita nih, aktivitas self-care kita nih bisa mengurangi stres itu dan bisa meningkatkan overall well-being kita. Dan kebalikannya ya, misalkan daily act kita itu self-destructive, malah itu akan terakumulasi dan akan meningkatkan stres dan mengurangi kualitas well-being kita. First, yang pasti kita lakukan adalah makan ya sehari-hari. Yang pertama itu makan sehat dan gizi seimbang. Nah, challenge-nya apa nih? Challenge-nya kalau di saat ini ya, di Indonesia maupun di dunia, mungkin pertama adalah ultra processed food yang lebih mudah diakses dibandingkan dengan real food. Nah, di sini ada grup-grupnya ya, grup bahwa di sini ada grup pertama ada unprocessed or minimally processed food. Ini ya makanan dalam kondisi yang segar seperti sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, telur, dan susu. Lalu processed culinary ingredients. Di sini makanan yang diproses ya. Ya, misalkan makanan yang diproses menjadi bumbu seperti garam, gula, minyak, lalu ada processed food, makanan yang diproses dengan cara diawetkan, diasinkan, diasamkan, seperti buah dan sayur kalengan, daging asap, keju, dan ikan kalengan. Nah, di sini ada ultra processed food and drink products, makanan yang dibuat massal di pabrik, tinggi gula dan lemak, seperti mie instan, snack kemasan, permen, nugget, sosis, sup bubuk, es krim, jus buah kemasan, dan minuman energi. Nah, challenge-nya tersebut ya teman-teman, karena Indomaret, Alfamart, ya minimarket itu kan kita gampang temui ya, dan isinya mostly itu adalah ultra processed food. Yang kedua, mayoritas menu makan Indonesia makanan berkarbohidrat tinggi. Jadi biasanya tuh 80% gitu karbo, sisanya protein atau sayuran gitu ya. Nah, in fact, kita harus makan dengan gizi yang seimbang. Kenapa? Karena dan mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan minyak jahat. Karena makanan-makanan yang tinggi gula, garam, dan minyak jahat itu bisa meningkatkan gula darah ya, gula darah, terus tekanan darah gitu kan. Dia malah makanan-makanan ini malah yang akan membantu merilis hormon kortisol tersebut gitu. Dan malah akan membuat kita feel anxious dan lebih stres gitu. Jadi tadi ya impactnya malah doubling gitu kalau kita apa coping mekanismenya makan makanan yang manis, makan makanan yang micin, yang asin, yang berminyak itu malah doubling di efek. Nah, bagaimana baiknya gitu ya?
dengan kita memperhatikan piring kita, asupan piring kita, ini tidak harus setiap hari seperti ini ya, paling enggak kita konsisten dulu lah ya. Misalkan makan siangnya atau makan malamnya seperti ini gitu. Ini 50% eh, sayur dan buah, lalu 25%-nya protein. Protein itu kan seperti ya protein hewani ya teman-teman. Ada yang mudah diakses itu ayam, daging, telur, tempe, tahu, kacang-kacangan. Lalu 25%-nya itu karbo. Malah karbo itu hanya 25% saja. Itu untuk makanan. Kenapa nih makanan bisa berpengaruh terhadap tingkat stres kita ya teman-teman? Karena di sini makanan yang kaya serat dan rendah indeks glikemiknya ini membantu menjaga kestabilan gula darah. Nah, fluktuasi gula darah ini dapat mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan perasaan cemas. Nah, diet yang stabil dan seimbang ini membantu menjaga energi dan mengurangi perubahan suasana hati. Nah, pertama itu impact-nya ke gula darah. Lalu yang kedua ini ada produksi neurotransmitter. Jadi nutrisi tertentu ya seperti asam amino ini memainkan peran penting dalam produksi neurotransmitter yang mempengaruhi suasana hati gitu. Misalnya zat-zat yang ditemukan di pisang itu merupakan neurotransmitter yang dapat membantu mengatur suasana hati dan mengurangi kecemasan. Lalu berpengaruh juga ke fungsi otak dan memori, misalkan seperti asam lemak omega 3 biasanya ditemukan di ikan yang berlemak, chia seed, dan lain-lain. Ini penting untuk fungsi otak yang sehat dan dapat membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Lalu pengurangan peradangan, misalkan diet yang kayak antioksidan itu seperti buah-buahan, sayuran, ini dapat membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Nah, peradangan yang kronis ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional. Nah, sehingga diet anti peradangan ini, anti inflamasi dapat membantu mengurangi dampak stres. Nah, lalu eh, kesehatan mikrobiota usus. Nih, makanan yang kaya serat dan mengandung probiotik ini mendukung kesehatan mikrobiota usus. Nah, usus yang sehat ini ternyata memiliki hubungan langsung dengan kesehatan mental melalui jadi kayak ada jalur gitu ya, sumbu usus otak yang dapat mempengaruhi suasana hati dan respons terhadap stres. Lalu yang terakhir ini ada keseimbangan mineral dan vitamin. Jadi nutrisi seperti magnesium, zinc, vitamin B kompleks ini punya peran dalam regulasi suasana hati dan stres. Nah, kekurangan mineral dan vitamin ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap stres dan kecemasan. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, memang ketika pola makannya itu diubah gitu ya, menjadi porsinya menjadi seperti ini ya, di mana 50%-nya itu sayur. Pertama yang dirasakan itu yang terlihat jelas sih memang kondisi pencernaan ya. Ketika BAB itu lebih lebih enak lah, lebih enak gitu. Lalu yang kedua itu gak gampang capek, dan yang ketiga itu lebih somehow pikiran ini jadi lebih jernih gitu ya, more clear mind lah gitu. Jadi ini fundamentalnya ya teman-teman. Uh, apakah teman-teman berarti nggak bisa makan makanan yang mengandung gula, mengandung micin gitu, tetap boleh. Cuman perhatikan fundamentalnya ini. Karena kadang kita kan ada suatu waktu kita craving suatu makanan ya, tapi ada suatu waktu juga, dan mostly ini mayoritas dari waktu makan kita itu kita makan ya cuma untuk ya karena kita lapar gitu. Nah, ketika kita hanya untuk memenuhi kebutuhan ini ya kita cobalah kita
merubah mindset makan kita gitu. Dimana 50% porsinya ini untuk sayuran, 25%-nya ini protein, dan 20%-nya ini karbohidrat. Seperti itu, dijadiin fundamentalnya dulu. Nah, ini why-nya tadi ya. Oke, next. Selain makanan, yaitu aktivitas fisik. Challenge-nya apa di zaman sekarang ini ya, sedentary lifestyle, di mana kita kerja di depan komputer, lalu kita hiburannya pun nge-scroll HP, lalu secara mobilitas pun kita sudah kita memakai motor, mobil gitu ya, yang relatif yang membutuhkan mobilitas yang rendah gitu. Nah, kita harus membangun mindset dulu nih teman-teman untuk yang aktivitas fisik, bahwa gerak itu bagus gitu. Movement is a medicine for creating change in a person's physical, emotional, and mental states. Jadi gerak itu sebenarnya adalah medicine, obat gitu, untuk menciptakan perubahan pada fisik, emosi, dan mental seseorang. Tadi sudah disebutkan di awal ya, salah satu cara untuk mengatasi stres dalam jangka pendek itu take a walk. Karena ya take a walk itu gerak gitu ya, itu yang merilis hormon endorfin itu. Jadi mindsetnya dulu diubah bahwa gerak itu bagus. Gerak itu bagus ya teman-teman. Jadi gerak itu indeed ya, bukannya membuat kita lelah gitu ya. Dalam derajat tertentu melakukan kegiatan fisik itu memang pada saat kita melakukan kegiatannya itu membuat kita lelah. Tapi after that, after effect-nya itu malah membuat kita lebih semangat teman-teman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, caranya gimana? Ini eh, cara yang paling simpel, misalkan, yaitu menempuh rute jalan yang lebih jauh. Menempuh jalan yang lebih jauh. Misalkan teman-teman kuliah di UI, lalu biasa turun di stasiun UI, fakultasnya Fakultas Teknik gitu. Biasanya jalannya dari stasiun UI ke Fakultas Teknik. Nah, coba turunnya di di stasiun Pondok Cina gitu, jalan ke Fakultas Teknik gitu. Kita mencari rute jalan yang lebih jauh. Kalau biasanya target jalan per hari itu untuk kategori aktif itu di 10.000 langkah ya teman-teman. Nah, coba buat target di bawah itu dulu, bisa 5.000 langkah per hari, baru perlahan-lahan ditingkatkan targetnya. Nah, berikutnya cara yang sederhana ya untuk meningkatkan aktivitas fisik kita adalah melakukan home workout. Bisa dilakukan 3-4 kali seminggu, 1 jam, setengah jam sampai 1 jam ya teman-teman. Bisa dengan kita melakukan body weighting. Body weighting itu kita nggak pakai beban apa-apa selain beban dari diri kita, yaitu misalkan push up, sit up, pull back gitu ya. Lalu misalkan teman-teman merasa bosan gitu ya, bisa cari di YouTube gitu program-program home workout-nya. Kalau di sini biasanya saya kalau yang cewek ada heterodoxan, jadi ini punya benar-benar banyak gitu programnya, jadi teman-teman nggak akan bosan gitu untuk mengikuti program dia gitu, mulai dari chest, arm, thigh, back gitu, semuanya ada gitu. Coba teman-teman cari. Lalu untuk alatnya, misalkan teman-teman ingin meningkatkan intensitasnya, bisa beli dumbbell dulu ya, beli dumbbell atau beli resistance band untuk di rumah gitu. Nah, misalkan ingin meningkatkan intensitasnya lagi, kita ya bisa subscribe gym ya, gym terus
ya untuk yang sederhananya seperti ini dulu ya teman, atau mungkin bisa seminggu sekali itu jalan di Sapuma atau di lingkungan olahraga gitu ya, GBK, CSI, UI, Ragunan gitu kan, coba dibuat targetnya misalkan jalan TD gitu ya dalam satu hari. Nah ternyata efeknya pada tubuh ya, kalau pengalaman saya ya, malah kalau saya olahraga itu badan itu malah gampang capek, lemes, ngantuk-ngantukan, terus biasanya lower back saya ini juga jadi sakit gitu ya karena banyak duduk. Biasanya kalau olahraga itu efeknya kayak gitu. Nah misalnya saya olahraga aja gitu di hari Minggu saya jalan TT gitu, itu kondisi saya relatif better gitu malah ya. Badan itu kerasa lebih enteng, terus kayaknya kayak ada semangat lebih aja gitu ketika kita menyempatkan waktu olahraga itu dalam seminggu. Walaupun ya secara logik ya sebenarnya olahraga itu capek kan, tapi in fact after effect-nya itu yang malah meningkatkan semangat. Kenapa? Karena olahraga ini meningkatkan endorfin. Jadi aktivitas fisik ini meningkatkan produksi endorfin. Apa itu endorfin ya? Pasti teman-teman udah familiar lah ya, yaitu zat kimia di otak yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami dan dapat meningkatkan suasana hati. Nah, endorfin ini juga dikenal sebagai hormon kebahagiaan yang dapat mengurangi rasa sakit dan memberikan rasa euforia yang meningkatkan perasaan bahagia dan tenang. Apalagi olahraga di pagi hari, terus di bawah sinar matahari pagi ya, itu doubling endorfin. Lalu penurunan hormon stres. Jadi olahraga ini bisa menurunkan kadar hormon stres seperti ya tadi kortisol dan adrenalin. Nah, dengan mengurangi kadar hormon-hormon ini, tubuh dapat lebih efektif dalam mengatasi stres. Lalu ada regulasi neurotransmitter, yaitu aktivitas fisik ini mempengaruhi neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin yang tadi juga sempat disebutkan di bagian makanan ya. Jadi keseimbangan neurotransmitter ini penting untuk stabilitas mood dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Lalu ada perbaikan fungsi otak. Jadi olahraga ini kan meningkatkan aliran darah ke otak ya, yang dapat meningkatkan fungsi kognitif dan kemampuan berpikir. Nah, ini membantu otak juga dalam memproses dan mengelola stres dengan lebih baik. Yang terakhir adalah pengurangan ketegangan otot. Nah, aktivitas fisik ini membantu mengurangi ketegangan otot yang seringkali menjadi respon fisik terhadap stres ya. Nah, misalkan uh, latihan peregangan otot kayak yoga gitu secara khusus bisa membuat otot lebih rileks dan mengurangi ketegangan fisik. Nah, tadi olahraga dan makanan yang sehat itu membantu untuk meningkatkan fokus kita juga ya teman-teman. Meningkatkan fokus dan ternyata juga mengurangi yang hormon-hormon yang dipengaruhi oleh stres gitu. Nah, lalu ini bagian dari cognitive agility-nya, yaitu manage your time, manage your environment. Pertama adalah kita perlu menentukan tujuan ya teman-teman, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ini menurut saya sangat perlu, karena dengan tujuan ini kita bisa membuat prioritas. Membuat prioritas baik itu prioritas tugas maupun prioritas stres yang mau kita hadapi gitu ya. Misalkan tadi ada eustress, ada chronic stress, kita mau pilih stres yang mana nih gitu kan. Dengan kita tahu tujuan kita ya lebih baik kita milih stres eustress aja gitu kan. Misalkan dalam sehari-hari tadi eustress kan termasuk olahraga. Termasuk olahraga. Nah, lalu
Yang ketiga, identifikasi dan meminimalkan gangguan. Nah, ini jadi dengan kita buat tujuan, terus kita buat prioritas, kita bisa mengidentifikasi nih gangguan apa aja nih sebenarnya yang nggak perlu gue pikirin gitu. Misalkan tadi teman-teman cari kerja ya, eh, stres eh, pikiran pikiran stres teman-teman dalam mencari pekerjaan itu kan, dan teman-teman misalkan nggak dapat dapat pekerjaan itu kan ada yang di luar kontrol, ada sebenarnya ada yang di luar kontrol kita dan ada yang masih dikontrol, masih dalam kontrol kita ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan tujuan teman-teman. Misalkan pertama tujuan teman-teman, saya ingin mendapatkan pekerjaan gitu. Lalu di breakdown lagi pekerjaan seperti apakah yang ingin teman-teman capai gitu. Di breakdown lagi, oh ternyata untuk mencapai pekerjaan ini saya harus belajar A, B, C, D. Saya harus mengambil sertifikasi A, B, C, D. Itu stres kan ya teman-teman. Kita belajar hal-hal yang baru, kita ngambil sertifikasi itu stres gitu. Tapi itu adalah stres yang positif. Nah, di sini berarti priority stres teman-teman adalah stres yang positif gitu. Jadi, pikiran teman-teman bahwa teman-teman tidak mendapatkan pekerjaan gitu ya. Pikiran stres teman-teman tidak mendapat pekerjaan itu prioritinya itu di bawah gitu, di bawah your stressnya teman-teman gitu. Jadi dibuat tentukan tujuan lalu tentukan priority biar biar tadi chronic stressnya itu tidak muncul sebagai priority ya teman-teman. Nah, bisa di priority-nya itu misalkan yang pertama di daily habit-nya teman-teman sisipkan olahraga. Itu kan stress ya, olahraga. Lalu yang kedua ikut pelatihan. Nah, dengan teman-teman fokus ke pengembangan diri itu hopefully ya chronic stress-nya itu jadi low priority gitu untuk sebagai respon tubuhnya teman-teman. Bentar ya teman-teman. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi pertama manage your time dan manage your environment, buat tujuan, buat prioritas. Lalu convert bad stress itu menjadi good stress ya. Lalu di sini masih terkait cognitive agility, yaitu develop growth mindset. Sebentar ya teman-teman. Nah, selanjutnya pengembangan growth mindset, develop growth mindset. Jadi growth mindset ini adalah kemampuan kita punya mindset bahwa kemampuan dan kecerdasan diri kita ini dapat dikembangkan melalui usaha, strategi, dan pembelajaran dari pengalaman. Jadi ketika kita dihadapkan oleh tantangan-tantangan gitu ya, kita jadi lebih resilience ketika kita
mempunyai growth mindset ini gitu. Misalkan di pekerjaan kita diberikan suatu task yang sebenarnya derajat kesulitannya itu di atas kita gitu. Tapi dengan kita melakukan growth mindset, kita bukannya mengeluh, tapi kita kita malah semangat gitu. Oh, ini gue belum pernah menghadapi ini nih, menghadapi masalah ini. Gue yakin dengan ketika gue bisa menyelesaikan masalah ini, gue akan lebih berkembang gitu. Itu growth mindset. Ya sebaliknya kalau fixed mindset itu ya kita eh, kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki ini tetap dan tidak dapat berubah, itu fixed mindset ya. Intinya ya tidak mau belajar, tidak mau berkembang. Nah, kalau growth mindset ini pun misalkan ketika kita kuliah gitu ya, kita diberikan tugas yang sulit, kita pun malah merasa tertantang gitu ya, bukannya jadi stres. Jadi stresnya itu jadi you stress gitu, bukan jadi bad stress. Ya, kalau ada growth mindset ini. Lalu berikutnya setelah cognitive agility adalah rest. Rest ini juga kita pasti perlu perlu istirahat dan pasti kita istirahat ya teman-teman. Tapi apakah kualitas istirahatnya itu baik atau tidak gitu ya? Ini adalah good sleeping habit. Bagaimana membuat kita menciptakan suasana istirahat itu yang berkualitas tinggi ya teman-teman. Pertama adalah tetapkan jadwal tidur yang konsisten, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Biasanya lingkungan tidur yang nyaman itu yang um, minim cahaya ya, minim cahaya, lalu juga tidak berisik. Yang ketiga, batasi paparan layar sebelum tidur. Jadi no handphone before sleep. Kita nggak scroll HP sebelum tidur, jauhkan HP gitu ya sebelum tidur maupun saat bangun tidur gitu. Lalu yang keempat, lakukan rutinitas relaksasi sebelum tidur. Misalkan kita bersih-bersih badan kita ya. Uh, Kalau mau yang lebih rileks lagi, pakai air hangat mandinya. Maupun kita misalkan sholat dulu ya sebelum tidur, itu kan termasuk relaksasi. Lalu yang kelima itu adalah aktif secara fisik. Nah, dengan kita aktif secara fisik, eh jadi tubuh kita kan lelah gitu ya. Lelah, jadi kita akan lebih mudah tidur gitu. Nah, lalu yang terakhir ini terkait dengan self-compassion, emotion regulation, dan rest ya. Ini kadang kita suka skip ya, karena saking hektiknya kehidupan, yaitu relaxation and mindfulness. Yaitu deep breathing, progressive muscle relaxation, itu tadi ya, seperti peregangan, dan juga lalu meditasi. Seperti itu. Lalu social support, yaitu interaksi dengan keluarga, teman, dan komunitas ini dapat memberikan dukungan emosional yang penting, yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan memberikan perspektif yang lebih positif dalam menghadapi stres. Ya, stress coping mechanism orang beda-beda. Biasanya ada yang priority-nya itu seek help ke lingkungan sekitar ya, ke orang-orang sekitar. Ada yang dia ya udah gue menyendiri dulu gitu seek help-nya. Nah, kalau di sini saya mengurutkannya di nomor yang akhir-akhir karena menurut saya sih untuk ketika kita stres eh, kita coba eh, manage stres itu sendiri ya. Karena kadang kalau kita mengandalkan social support itu kadang tidak ketemu ekspektasinya gitu ya. Jadi di social support itu juga mengandung apa ya, ekspektasi, bagaimana kita memanage ekspektasi terhadap lingkungan-lingkungan sekitar kita. Tapi kalau misalkan lingkungan sekitar kita mendukung, jangan jangan malu-malu sama sekali untuk uh, seek help ke mereka. Nah, lalu
kapan sebaiknya kita mencari bantuan profesional ya teman-teman. Eh, ada beberapa stres, termasuk ya sebagian besar itu stres kronik ya, yang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Bahkan kita untuk keluar dari lingkungan toksiknya itu kita sulit ya teman-teman. Bagaimana kita memulai healthy habitnya aja itu sulit kadang-kadang gitu. Nah, itu untuk nge-trigger healthy habitnya itu kadang kita butuh mencari bantuan profesional. Kapan sebaiknya kita mencari bantuan profesional itu? Yang pertama adalah ketika terjadi perubahan pola makan dan tidur. Lalu yang kedua ketika terjadi penurunan kinerja di tempat kerja atau sekolah. Yang ketiga ketika kita terjadi perubahan perilaku atau emosi. Lalu ketika kita mulai ada masalah fisik, lalu hubungan kita mulai tidak baik gitu dengan orang-orang, lalu kita menjadi ketergantungan pada zat gitu. Jadi kita melampiaskan stres kita terhadap zat-zat lain. Lalu yang ketujuh ketika sudah ada pikiran atau perilaku berbahaya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Silakan apabila ada yang ingin bertanya atau berdiskusi ya. Bubarnya gara-gara bersiap aja mama. Kita pakai makanan. Apa makanan? Silakan teman-teman, ini sekarang 15.14, 16 menit lagi ya. 16 menit lagi. Buat teman-teman ini kan hari Minggu ya. Hari Minggu ini biasanya waktu untuk self reward atau healing nih biasanya. Healing biasanya atau waktu untuk kontemplasi gitu, untuk evaluasi, wah seminggu kemarin gue ngapain aja ya. Ntar minggu depan gue mau ngapain ya supaya gue bisa gerak gitu. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin curhat? Atau memberikan pengalaman kali ya? Share pengalaman dalam menghadapi situasi yang stressful. Kalau dari saya pribadi sih, itu sih emang tadi ya, olahraga, makan makanan yang sehat, lalu setting goals, itu. Jadi kalau saya pribadi itu kan, S1 saya ilmu ekonomi ya. Ilmu ekonomi, tapi sekarang saya berkarir di finance, meskipun tidak terlalu jauh, tetapi walaupun tidak terlalu jauh ya, tapi biasanya tuh biasanya anak ilmu ekonomi belajar finance tuh nggak suka gitu. Cuman di situ saya coba ya setting ulang goal saya gitu kan, dari ilmu ekonomi. Oh ternyata saya sik ya cari-cari. Saya ini kurang suka di ilmu ekonomi gitu. Saya kurang suka eh, untuk membaca jurnal-jurnal ekonomi. Jadi saya kalau baca jurnal ekonomi itu cenderung ngantuk gitu. Nah, saya coba cari bidang ilmu yang lain gitu yang saya suka. Ternyata saya lebih enjoy ke finance gitu. Karena ketika menghitung angka-angka itu membuat saya lebih nggak ngantuk ya, lebih semangat gitu dibandingkan ketika harus membaca jurnal dan menulis jurnal ekonomi. Itu ya teman-teman. Jadi di situ saya menyeting ulang goal saya. Di situ saya membuat priority task saya, berarti ya saya harus belajar nih finance, ambil sertifikasi finance gitu. Kalau dari pengalaman saya seperti itu.
Maaf Kak Isna, itu di room chat ada yang bertanya. Oke, proses apa tadi ya? Kok dihapus ya?